الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan berbagai macam radio lainnya. Sebagaimana kita sampaikan pada subuh Selasa yang lalu, sambil beriktikaf dan sambil mengulang kaji pelajaran kita tentang sejarah Islam di dalam Al-Quran, kita ulangi lagi, sebulan sekali kita ingatkan, ada firman Allah di dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Allah telah kisahkan, ceritakan kepada Nabi Muhammad semua kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi, sejarah-sejarah sebelumnya. Apa tujuannya, kata Allah? Allah yang sebutkan. Yang pertama, menthabitu bi fuada. Allah teguhkan pendirian, teguhkan, karena semua rentetan sejarah masa lalu itu akan kembali terulang di masa yang akan datang, sehingga kita tidak heran, tidak terkejut bila menemukan, merasakan, melihat apa yang terjadi fenomena hari ini. Hanya beda manusia dan zaman saja. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini sejak Nabi Adam sudah ada dan akan terjadi ke depan. Kemudian kata Allah, waja'aka fi hadhil haq. Allah nampakkan kebenaran, Allah hadirkan kebenaran. Kemudian wa mau'izah, pelajaran, wa dzikra lil mu'minin, peringatan bagi orang-orang mukmin. Subuh yang lalu kita sama-sama telah dengar bahwa Khalifah Islam Sayyidina Ali itu syahid akibat provokasi, akibat ada kelompok umat di tengah-tengah Rasul, di tengah-tengah pemerintah Islam pada saat itu yang mengadu domba antara A dengan si B, yang dilakukan oleh orang-orang yang pada saat itu seolah-olah Islam. Mereka juga hafal ayat, hafal hadis, mereka juga rajin ibadah, sehingga pada saat salat subuh atau dalam perjalanan ke masjid salat subuh, Sayyidina Ali, Khalifah Islam keempat, syahid sampai kepalanya ditebas oleh pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam. Sebagaimana janji kita pada subuh yang lalu, hari ini kita akan jelaskan dua perang besar yang terjadi pada masa Sayyidina Ali. Sehingga ke depan kita berharap, wabil khusus di Indonesia, ini tidak terjadi lagi antar sesama muslim. Nanti kita pada akhir pertemuan ini kita akan sampaikan sedikit bagaimana menjaga Kamtibmas, bagaimana menjaga
tidak terpengaruh dengan provokator sehingga kita selamat. Baik sama-sama Islam karu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, adapun dua perang besar yang terjadi pada masa Sayyidina Ali adalah yang pertama, perang Jamal. Apa yang menyebabkan perang Jamal ini? Perang Jamal terjadi antara pemerintah yang sah Sayyidina Ali dengan kelompok Siti Aisyah. Siti Aisyah sama-sama kita ketahui adalah isteri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu tirinya kalau kita bilang, karena Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah anak Rasulullah dari Siti Khadijah. Ma'uy ya. Bisa terjadi perang yang menyebabkan tidak kurang 13.000 5.000 dari pasukan Sayyidina Ali dan 8.000 dari pasukan atau pengawal atau pengikut Sayyidah Aisyah. Apa sebab? Datang kelompok, ada yang mengatakan Sabaiyah, yang sebenarnya kelompok Khawarij yang berpura-pura masuk Islam, datang kepada Aisyah, datang juga kepada Muawiyah, datang juga kepada Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Sayyidina Ali tahu siapa pembunuh Utsman. Ada hubungan dengan pembunuh Sayyidina Utsman, khalifah sebelumnya. Siti Aisyah datang dari Mekah ke Basrah, ibu kota ketika Sayyidina Ali jadi kepala negara, dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Jarak Kufah dengan Basrah ini, di mana tempat berkumpul pengikut, kita enggak sebut tentara, tetapi pengikut daripada Siti Aisyah lebih kurang 446 km dari Kufah ke Basrah. Mungkin sekitar Langsa atau Tamiang. Jalan kaki, ada sebagian menggunakan kuda, keledai dan sebagainya. Di Basrah inilah terjadi perang antara pengikut, antara tentara Sayyidina Ali dengan pengikut Siti Aisyah. Ada yang bertanya, ini kan perang sesama Islam, apakah syahid dua-dua atau salah satunya kelompok yang syahid? Mayoritas ulama meyakini bahawa keduanya syahid. Karena di kelompok Siti Aisyah itu sahabat-sahabat senior seperti Talhah, Zubair bin Awam dan tokoh-tokoh besar lainnya. Karena pada saat itu ketika berkumpul dua kelompok yang diperkirakan, ada satu pendapat menyatakan sekitar 30.000 pasukan Aisyah, 20.000 pasukan daripada Sayyidina Ali, lebih kurang 50.000. Mereka membuat camp tidak jauh, berdekatan. Dua camp, satu camp 30.000 pasukan, satu camp 20.000. Kita coba bayangkan 20.000, 30.000, 50.000. Mungkin Masjid Raya ini tidak muat. Termasuk di luarnya enggak muat. Tiba-tiba tengah malam menjelang subuh, kelompok Khawarij ini yang tokoh utamanya adalah Abdullah bin Sabah atau dikenal dengan pengikut Sabaiyah. Dulu berperang tidak pakai senjata api seperti AK-47, SS1, tidak demikian, tapi pakai pedang dengan panah,
Lembing, tengah menjelang subuh, di kem atau kemah tempat pasukan Sayyidina Ali menginap, diserang dengan penanian panah. Demikian juga kelompok di kem kelompok pengikut Sayyidah Aisyah juga demikian. Akhirnya, oh ini enggak betul ini. Ini pasti yang mulai kelompok Sayyidina Ali. Kelompok Sayyidah Aisyah ini pasti yang mulai kelompok Sayyidina Ali. Kelompok Sayyidina Ali menuduh kelompok Aisyah. Akhirnya di tengah malam, kira aju jamun kahana listrik. Pantung minan, ngon pidung, ngon lembing, kemudian dengan yang panah. Korban belum pernah terjadi korban selama berperang pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin lainnya, sampai korban 13.000. Coba bayangkan kalau kita atur mayat 13.000, berapa mungkin masjid ini penuh. Semua orang-orang hebat, semua tokoh-tokoh senior, semua orang-orang yang baik berperang akibat provokasi. Maka hati-hati sekali provokator ini. Mereka juga kadang bawa ayat. Dulu hadirin, ini pengalaman sedikit harus saya jelaskan. Pada tahun 2010 ada mengaku diri mujahidin, termasuk datang ke saya, katanya mujahidin dari Afghanistan, mengajak saya membuat latihan perang di Aceh. Pernah dengar dulu Jalin? Teroris Jalin kalau dalam istilah polisi. Saya pernah diajak dengan narasi yang cukup meyakinkan, karena di Aceh adalah pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Islam masuk pertama di Aceh. Kita mulai bangkit kembali jihad di Aceh. Sampai kami dibawa ke sebuah wilayah di luar Aceh untuk melakukan latihan memegang senjata. Singkat cerita, akhirnya waktu mereka ajak saya ke Gunung Jalin, saya tidak mau ikut. Udah tahu ini skenario enggak benar. Karena di belakangnya, maaf, kalau dulu mau istilah khawarij, kalau sekarang saya enggak sebutkan di sini. Kalau mau tahu, saya akan jelaskan di luar masjid ini. Maka cukup bahaya. Bawa ayat, bawa hadis, seolah-olah mereka lah kelompok yang paling benar. Ini pas sekali seandainya tadi Pak Kapolda ada keluar, karena hubungan dengan keamanan negara. Dan datang orang-orang yang, maaf kata, jidatnya juga hitam, di tangannya anu musabah. Maka hati-hati sekali. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, akhirnya jatuh korbanlah tidak sedikit dari orang-orang yang pernah berjasa membela Islam. 13.000 orang. Kemudian perang terbesar yang terjadi pada masa Sayyidina Ali yang kedua, yaitu perang Siffin. Perang Jamal tadi kira-kira 2 tahun setelah Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah. Tahun 37 Hijriah. Atau kalau dalam bahasa Masehi, terjadi perang itu 8 Desember 656 Masehi. 656 Masehi. Kemudian perang Siffin. Setelah reda perang Jamal, akhirnya kalah di pihak Sayyidah Aisyah. Sampai kemudian istri Rasulullah ini dibawa pulang ke Madinah oleh pasukan khusus. Kebetulan Sayyidina Ali menggunakan pasukan khusus perempuan dulu. Maka sekarang mungkin ada Kowat,
Kalau di TNI Angkatan Darat ada polwan, tentara perempuan, polisi perempuan sudah ada jauh hari selama Islam sudah ada, awal-awal Islam. Jadi tidak heran bila ada kowan, ada polwan. Ada satu pendapat 700 orang pasukan khusus perempuan yang mengantar Sayyidah Aisyah ke Madinah. Di Aceh dulu juga banyak sekali pasukan waktu Aceh masih dalam kerajaan. Pasukan Ineng Bale namanya dulu. Yang pernah kita dengar pertama sekali dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Masa kerajaan Aceh juga banyak tentara perempuan, banyak polisi perempuan. Maka tidak heran kalau di Aceh ini perempuan ini punya peran besar. Begitu reda, si kelompok Sabaiyah Khawarij ini tidak berhenti. Bagaimana Sayyidina Ali harus Sayyidina Ali harus meninggal. Singkat cerita, dipengaruhi Muawiyah. Muawiyah ini memang sakit hati kepada saya ini sebelumnya. Muawiyah ini gubernur Syam. Jadi gubernur Syam itu luas sekali. Ada 4 negara kalau sekarang Syam yang pernah kita sebutkan. Ada Palestina, ada Lebanon, ada Yordania dan Suriah. Ibu kotanya Damaskus. Dari semua wilayah 17 gubernur pada saat itu, Syam ini paling banyak tentara dan polisi. Karena pada masa Utsman bin Affan, khalifah sebelum Sayyidina Ali, memberikan otonomi khusus kepada semua provinsi di masa itu. Sehingga Muawiyah merekrut tentara sebanyak-banyaknya. Akhirnya diprovokasi oleh pengikut Khawarij. Alasan Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali tidak mau mengusut, menghukum orang yang membunuh sepupunya Muawiyah, yaitu Utsman bin Affan. Tidak mau, sehingga dia mobilisasi pasukan untuk merebut, menjatuhkan, melengsarkan Sayyidina Ali. Singkat cerita, informasi ini sampai kepada telinga Sayyidina Ali sebagai khalifah. Sayyidina Ali juga memobilisasi pasukannya sampai 70.000 orang. Coba bayangkan 70.000 pasukan. Penuh Banda Acehnya. Muawiyah ada yang berpendapat 120.000 pasukannya disiapkan. Begitu dapat informasi pasukan Sayyidina Ali datang ke Siffin. Siffin ini perbatasan antara di Sungai Efrat. Dia di dekat Sungai Efrat ada satu wilayah Quraibah namanya. Dia dekat dengan antara Irak dengan Syam, dengan kalau sekarang Suriah. Sayyidina Ali juga sebagai pemimpin yang sah memobilisasi pasukannya sampai puluhan ribu. Singkat cerita, sampailah di sebuah tempat yang namanya Siffin. Siffin ini sekitar 800 km dari Madinah. 800 km. Padahal hadirin siang jamaah subuh, Muawiyah dengan Nabi juga punya hubungan kerabatan yang dekat. Kakak kandung daripada Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah istri Rasulullah juga. Pernah dengar namanya Ramlah, atau dipanggil karena anaknya pertama Habibah dipanggil Ummu Habibah. Kemudian dari garis keturunan atau genealogi, Muawiyah dengan Nabi kita Nabi Muhammad juga termasuk dengan Sayyidina Ali punya hubungan yang masih dekat sekali. Jadi Muawiyah ini
anak Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Disinilah bertemu. Tahu mantap sekitar 5 generasi keempat atau 5. Tapi terjadi juga perang besar. Apalagi kita yang di Aceh hari ini. Maka hati-hati sekali. Bangsa Aceh ini bangsa yang berasal dari berbagai macam suku bangsa di dunia. Gak ada yang dominan kita orang Aceh. Ada Arabnya. Dulu orang bilang Arab, Cina, India, Eropa. Hasil penelitian kami 5 tahun yang lalu, paling kurang kita orang Aceh ini ada 9 suku bangsa dunia jadilah orang Aceh. Maka coba perhatikan gestur orang Aceh, wajah orang Aceh. Hanya yang sama. Maka tidak boleh ada mengklaimnya asolho. Tidak boleh kita di Aceh seharusnya mengklaim saya bangsa asli. Kita dari berbagai macam suku bangsa. Ada Afrika. Ini hasil penelitian kami 2005 tahun yang lalu. Ada dari Kamboja. Maka bahasa Aceh juga banyak dengan Champa cukup banyak. Sama. Cicim, Tuot. Itu bahasa Kamboja. 4 tahun yang lalu ada teman pulang khuruj dari Kamboja. Bulan puasa, sebulan di sana, di kampung orang Melayu Kamboja. Katanya, kehidupan orang Kamboja yang Melayu, yang Islam sampai sekarang sama seperti kehidupan di Aceh. Pajuh ranu, top padi yang pakai lusung, pakai ejakrung. Bahasanya cukup banyak. Saya sepihak kemudian melihat kamus dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abu Bakar Said, Muhammad Abu Bakar Said, Sejarah Aceh, itu jelas sekali disebutkan banyak sekali kesamaan bahasa Kamboja dengan bahasa Aceh. Apa katanya? Kata nenek itu yang di Kamboja, kata kawan saya ini, nenek moyang mereka berasal dari Indrapuri, tapi mereka nggak tahu Indrapuri di mana. Indrapuri Indonesia katanya. Nenek moyang orang Kamboja itu berasal dari Indrapuri Indonesia. Setahu saya tidak ada Indrapuri lain di Indonesia ini kecuali di Aceh. Sangat masuk akal apabila Indrapuri dulu, yang Masjid Indrapuri sekarang, di situ adalah itu tempat persembahan dulu, tempat ibadah orang-orang Hindu atau Buddha. Kemudian diserang ketika Islam masuk, mereka harus lari ke sana. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dari Kamboja mereka hijrah ke Aceh. Karena pada saat kerajaan Kamboja, kerajaan Muslim Kamboja diserang oleh orang Buddha, mereka lari termasuk ke Aceh. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Ada orang Aceh berasal dari Persia, Iran. Ini cukup banyak saya temukan kawan-kawan dari Persia, nenek moyang mereka. Dari Arab cukup banyak, India, dari Turki, dari Afghanistan. Jadi banyak sekali asal nenek moyang kita orang Aceh. Jadi jangan pernah mengklaim saya bangsa asli, saya orang Aceh asli. Semua kita ini pendatang. Kalau kita mau lebih jauh, dulu Aceh ini adalah wilayah yang penyembah pohon-pohon, penyembah batu, datang dari Timur Tengah membawa Islam ke Aceh. Dan ini akan kita jelaskan dalam pertemuan ke depan dengan secara lebih jelas silsilah orang Aceh, kemudian siapa yang bawa Islam ke Aceh sampai kita hari ini menjadi Muslim. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, akibat provokator yang diprovokasi oleh orang-orang Khawarij, maka terjadi perang lagi antara kelompok Muawiyah dengan kelompok Sayyidina Ali. Muawiyah ini pernah dipecat oleh Sayyidina Ali, tetapi tidak mau turun dari tahta kepemimpinan, mengajak ke gubernur. Dipecat begitu Sayyidina Ali jadi khalifah, dipecat Muawiyah. Tapi beliau enggak mau karena yakin punya tentara, punya polisi yang banyak. Singkat cerita, hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, ketika dua pasukan sudah bertemu di Siffin,
Saidina Ali panggil Muawiyah, kalau kamu berani, yuk kita lawan satu persatu duel. Tidak mau si Muawiyah, karena Saidina Ali ni pernah dengar waktu perang Khaybar ada pintu benteng Khaybar 40 orang tidak sanggup buka. Saidina Ali sendiri sanggup buka benteng Khaybar. Begitu kuat Saidina Ali ini. Tahu Muawiyah sendiri orang kuat. Akhirnya apa? Disuruh orang lain. Tidak selesai juga. Muawiyah ini menuntut agar Saidina Ali segera memproses orang yang bunuh Utsman bin Affan. Menurut Muawiyah, Saidina Ali tahu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Maka sampai Saidina Ali meninggal, Muawiyah tidak pernah mengakui kepemimpinan Saidina Ali. Karena diberikan satu tahun oleh Muawiyah, saya akan baiat Saidina Ali dengan syarat saya berikan 1 tahun tempo untuk bisa menangkap, mengkisas pembunuh Utsman bin Affan. Karena pada masa itu konflik terjadi di mana-mana. Akhirnya Saidina Ali lebih hati-hati, tidak segera menangkap karena ada salah satu keluarga Saidina Ali juga yang diyakini terlibat, saudara sepersusuannya terlibat di dalam pembunuhan Utsman bin Affan, karena berharap Saidina Ali lah yang seharusnya menjadi khalifah setelah syahidnya Umar bin Khattab. Bahkan kelompok ini bukan hanya Umar bin Khattab, seharusnya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat adalah Saidina Ali. Jadi selalu memprovokasi Saidina Ali. Jadi provokator ini bahaya sekali Bapak Ibu. Singkat cerita, deadlock lah. Tidak terjadi perdamaian. Walaupun salah satu tokoh daripada kelompok pengikut Muawiyah, Amr bin As, kan ulama juga, tokoh hebat juga, sampai beliau mengangkat Al-Quran ketika berperang sebagai siasat agar berhenti berperang. Di dalam perang Siffin ini, lagi-lagi korban umat Islam lebih banyak daripada perang Jamal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita cegah agar di Aceh khususnya tidak terjadi konflik sesama Islam? Yang pertama, rajinlah belajar sejarah Aceh. Karena dari 37 Raja Aceh, Sultan Aceh, mayoritas terjadi konflik internal di kerajaan Aceh. Apa penyebabnya? Berbagai macam faktor terjadi konflik. Kita flashback selanjutnya pada masa awal kemerdekaan Indonesia, terjadi perang Cumbuk. Kemudian terjadi perang demi perang di Aceh. Kita berharap tidak ada lagi perang, tidak ada lagi darah yang mengalir di bumi Aceh. Karena kami yakin provokator nanti yang akan mengadu domba sesama orang Aceh juga orang Aceh barangkali dan orang Islam. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Terima kasih ولا Gibraltar. الضالين. Terima kasih. آمين.